Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar bapak-bapak semuanya? Alhamdulillah. Ya, semoga semuanya sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita dari Allah SWT, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan begitu banyak sekali nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman Islam, dan nikmat waktu luang sehingga kita masih bisa melaksanakan kaki kita ke masjid insya Allah berkah Allah ini. Selanjutnya salawat dan salam selalu tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berbanyak salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa nantinya kita bisa memperoleh syafaat dari beliau di yang baik nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, sebelum kita mulai agenda kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin junjungan umul kita, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak-bapak sekalian, pekan lalu kita sudah membahas tentang bacaan gharib. Ya. Bacaan gharib ini artinya itu bacaan-bacaan yang langka, ya, yang jarang gitu ya, yang jarang di dalam Al-Quran. Kenapa dibilang jarang? Karena dia tempatnya cuma berada di tempat-tempat tertentu, tidak banyak gitu ya, langka. Nah, yang mana kita telah bahas juga, yaitu pertama ada sakta, ya. Sakta ini artinya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Contohnya, kalla bal rana ala qulubihim, atau di surah Yasin, mimma qadina hadza, atau di surah Al-Qiyamah juga ada wa qila man raq. Jadi tidak ada pengambilan nafas dulu. Misalkan kalla bal, tidak boleh, berarti sejenak, hilang dulu gitu ya. Kalla bal rana gitu. Kemudian ada yang kedua yaitu ismam, yaitu membulatkan bibir ketika menahan gunnah. Ismam ini terdapat di surah Yusuf ayat 11. Nah, pertama dimonyongkan dulu, baru kembali ke bentuk semula, yaitu qalu ya abana malaka la ta'manna, ya. Monyong dulu, la ta'manna. Coba Bapak, tuh 2 3, la ta'manna. Tuh 2 3. La ta'manna. Dimajukan dulu, dimonyongkan dulu ya. La ta'manna gitu. La ta'manna. Mantap. Nah, itu contoh ismam ya. Selanjutnya ada namanya imalah. Imalah artinya yaitu fathah dibaca miring ke kasroh, itu seolah-olah kasroh, tapi dia fathah, cenderung dia bunyinya jadi ya, jadi Nah, ini terdapat di surah Hud ayat 41. Nah, atau biasa kita sebutnya doa ketika berkendara ya Pak, itu Bismillahi majreha wa mursaha. Bapak, tuh 2 3.
di ayat 41 ya. Cuma terdapat satu di dalam Al-Quran, yaitu di surah Hud ayat 41. Selanjutnya yang keempat ada namanya tashil. Tashil pada surah Fusilat ayat 44. A'jamiyyun wa Arabi. Sekali lagi, pertama ada kenaikan gitu ya Pak. A'jamiyyun wa Arabi. Coba 1, 2, 3. A'jamiyyun wa Arabi. Biasanya kalau di Al-Quran biasa ada harokatnya. Itu kan ada dua alif ya. Seharusnya kan a'jamiyyun wa Arabi. Cuman kalau kita di ilmu tajwid, khususnya yang kita pelajari sesuai dengan riwayat Imam Ibn Abbas dari Imam Jazari ya, cara bacanya a'jamiyyun wa Arabi ya. Kalau misalkan ada ya bertasdid di akhir dari waqaf gitu Pak, cara bacanya Arabi gitu ya. Coba Pak sekali lagi a'jamiyyun. 1, 2, 3. A'jamiyyun wa Arabi. Baik, sudah pada bisa ya insyaallah ya. Mudah-mudahan tidak lupa lagi. Yang pertama tadi ada sakta, yang kedua ada ismam, yang ketiga ada imalah, yang keempat ada tasil. Insyaallah kita akan malam ini kita lanjutkan 3 lagi Pak, terakhir ya. Boleh silakan yang belum pegang Quran Pak, silakan. Yang belum boleh. Oke. Sekarang boleh dibuka surah Al-Ahqaf juz 26. Juz 26 awal Pak. Surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 4. Juz 26 awal. Al-Ahqaf ayat 4. Sudah ketemu Pak? Surat ke-46. Ayat 4. Ya. Al-Ahqaf ayat 4 halaman 502 ya. Nah, fokus di kata ituni ya Pak. Ituni. Ya, di kalimat di kata ituni. Ini disebut dengan mengganti hamzah yang sukun dengan huruf ya. Ini namanya tabdil. Tabdil ya, mengganti hamzah yang sukun dengan huruf ya. Di situ di kata utuni ya,
Seharusnya kan itu hamzahnya sukun ya. Sukun di situ diganti menjadi ya. Jadi cara bacanya itu di, gampang ya Pak. Itu di kitabim. Itu dia. Seharusnya kan bisa utuni gitu ya, bisa ituni gitu ya. Kalau di sini dia bacaan gorib. Bacaan gorib yaitu tabdil. Tabdil itu artinya mengganti. Jadi hamzah sukun di situ, hamzah yang sukun itu diganti dengan ya. Ya, diganti ya. Jadi cara bacanya itu di kitabim. Cukup 2 harakat aja. Itu di, boleh bareng-bareng 1, 2, 3. Ituni bi kitabin. Gitu ya Pak. Gampang ya insyaallah ya. Ini disebut dengan tabdil. Boleh kita baca dulu mungkin 1 ayat itu ya. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawati ituni bi kitabim min qabli hadza ada yang duluan, ada yang tinggal gitu ya. Ya. Oke. Kita baca bareng saya dulu ya Pak. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni. Tuh udah 3. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi nyambungnya dari aruni lagi Pak. Aruni mata khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Tuh udah 3. Aruni mata khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Lanjut. Ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharah. Ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharah. Nyambungnya dari aw atharah lagi. Aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Aw asaratin min ilmin in kuntum shadiqin. Baik, itu salah satu contoh bacaan-bacaan gharib, yaitu di kata ituni, ya Pak. Nanti kalau misalkan ketemu saat ngaji ya, ada tulisannya nggak di bawah? Nggak ada ya. Ini contoh tabdil namanya, yaitu mengganti hamzah sukun dengan ya menjadi ya. Baik. Itu ada beberapa di selain di surat ini ada lagi nggak? Cuma 1. Cuma 1. Iya Pak. Cuma 1, yaitu di juz 26 surah Al-Ahqaf ayat 4. Jadi contoh tabdil ini cuma 1. Tapi itu kalau awal bacaannya, berarti kalau disambung nggak berlaku hukum itu ya berarti. Misalnya disambung sama wati gitu. Iya. Kalau misalkan langsung disambung nggak berlaku lagi. Jadi fis samawati tuni. Kecuali kalau misalkan nyambungnya dari itu dinya ya, baru berlaku tabdil tadi.
Gitu ya Pak. Ada lagi yang mau disampaikan? Atau kita lanjut? Lanjut dulu ya. Baik, selanjutnya masih di 26 surah Al-Hujurat Pak. Al-Hujurat di ayat 11. Al-Hujurat ayat 11. Baik, boleh kita baca bareng-bareng ya Pak, sekalian wakofnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa. Tuh 2 3. Nyambungnya dari asa ya Pak. Asa an yakunu khairan minhum. Tuh, nyambungnya dari wala nisa'um min nisa'in asa. Nyambungnya dari asa lagi Pak. Asa an yakunna khairan minhun. Asa an yakunna khairan minhun. Sekali lagi Pak. 1 2 3. Asa an yakunna khairan minhun. Kalau nun mati bertemu ya, itu hukumnya apa? Nun sukun bertemu ya. Lebih guna ya. Cara bacanya? Baik, ditahan dengunya selama 2 rakaat. Jadi cara bacanya asa ay ditahan 2 rakaat ay yakunna khairan minhun. Ya, kalau misalkan nun bertasdid diwakafkan minhun. Nah, gitu ya Pak. Agak ditahan sebentar. Oke, ulang dari asa 1 2 3. Asa ayyakunna khairan minhun. Baik, lanjut. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Lanjut. Di sini bacaan qoribnya Pak. Di bi'sal ismu ya. Seharusnya kan bi'sal ismu ya. Seharusnya kan bi'sal ismu. Jadi di sini karena di bacaan qorib, jadi cara bacanya bi'sal ismu. Untuk memudahkan ya Pak. Misalnya kalau orang Arab itu untuk memudahkan gitu ya, untuk memudahkan cara bacanya, jadi bi'sal
Seharusnya kan bi'sal ismu ya. Jadi dimudahkan menjadi bi'sal ismu. Ini namanya nakel. Naklun ya. Nakel. Nakal gitu ya. Bukan nakal gitu ya. Nakal. Ini cuma terdapat di surah Al-Hujurat ayat 11 ini. Gitu, Pak. Boleh kita bareng-bareng ya. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bareng-bareng 1, 2, 3. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salismu ya Pak. Nanti kalau misalkan ketemu ya saat ngaji, oh ini nakal namanya. Ada tandanya nggak di situ Pak? Nggak ada ya. Boleh ditandai mungkin kalau misalkan nggak ada ya. Nah itu namanya nakal ya. Nakal yaitu artinya memindahkan harokat hamzah wasol ke huruf lam. Nah jadi bi'salismu. Jadi tidak usah dimatikan lagi Pak, langsung bi'salis langsung ya. Bi'salis. Jadi bukan bi'salismu lagi, bi'salis. Iya, langsung aja ya. Oke, kita habiskan ayatnya Pak. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Tuh udah 3. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Boleh sekali lagi. Tuh 2, 3. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Baik. Itu adalah namanya tadi nakal, yaitu memindahkan harokat hamzah wasol ke huruf lam. Jadi cara bacanya jadi bi'salismu. Bi'salis langsung ya Pak. Bi'salismul fusuq. Itu ya. Itu Pak. Ada yang mau ditanya? Atau ada yang mau nyoba baca sendiri? Dibaca panjang. Yang mana Pak? Alif lam. Oh. Sanya enggak? Sanya tidak panjang. Ya. Jadi karena kan di situ ada vokal alif ya Pak ya. Di samping sa dan alif ya. Nah, alif di situ itu hamzah wasol tadi. Nah, hamzah wasol diganti menjadi lam. Jadi dia langsung ke lam, ya, bi'salismu gitu. Nah, dan posisi alif di situ tidak di atas sa. Kalau misalkan di atas sa-nya baru kita panjangin. Ini di sampingnya kan agak jauh dikit ya Pak ya. Ya, jadi dia tidak perlu dipanjangkan. Itu ya. Ada lagi Pak? Kita lanjutkan satu lagi. Kalau nggak ada kita lanjutkan dulu ya. Baik. Selanjutnya terakhir di surah ini terdapat di beberapa tempat gitu ya Pak ya. Itu namanya Sifrul Mustatil. Sifrul Mustatil ini yaitu bulatan lonjong. Bulatan lonjong di atas suatu huruf yang menunjukkan huruf tersebut dianggap tidak ada ketika lanjut atau wasol dan dianggap ada ketika berhenti. Ya Pak. Ini ada di surah Al-Ahzab, boleh dibuka. Al-Ahzab juz 22. Surah Al-Ahzab ayat juz 22.
halaman ini ya, halaman keduanya. Ayat berapa? Al-Ahzab sebentar. Ayat berapa? Sebentar ya, Pak. Ayat 66. Ya. Al-Ahzab ayat 66 dan 67. Ayat 66 boleh dibuka, Pak? Udah ketemu? Udah dari tadi. Ayat berapa? Ya, Ayat berapa? ya. Perhatiin dong, udah kali belum. Udah. Baik, kita baca bareng-bareng dulu, Pak. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaqulun. Tuh, 2, 3. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaqulun. Baik. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Lah di situ ada tanda bulatan ya, Pak, bulatan sifrul mustatil, ya, sifrul mustatil. Yang mana kalau misalkan kita berhenti Rasulah, gitu ya. Kalau lanjut agak dipanjangkan. Wa ta'ana Rasulah wa ana 'abidun. Ya. Itu contoh sifrul mustatil. Baik. Tadi kita sudah belajar tabdil di surah Al-Ahqaf, yaitu ituni, ya. Coba 1, 2, 3. Ituni. Kemudian di surah Al-Hujurat ayat 11 ada bi'salismul fusuq. 1, 2, 3. Bi'salismul fusuq. Ya. Selanjutnya di surah itu tadi yang bi'salismu itu namanya nakar. Dia terdapat di surah Al-Hujurat ayat 11, ya, Pak. Selanjutnya di sifrul mustatil, yaitu yang terdapat di surah Al-Kafirun, yang mana seharusnya kan nah-nya itu kan panjang karena di atas ada bulatan. Jadi tidak dipanjangkan. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Tuh, 2, 3. Baik. Jadi Bapak sekalian, ada 7 bacaan gharib yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama ada sakta, ya. Sakta ini apa, Pak? Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Oke, kita praktek lagi. Kalla bal rana ala qulubihim. 1,
Satu, dua, tiga. Kalla bal rana ala qulubihim. Di tempat yang lain. Wa qila man raq. Wa qila man raq. Jadi ada sekitar jeda 3 detik ya Pak penahanannya. Wa qila man raq. Wa qila man raq. Oke. Yang kedua ada ismam. Ismam ini yaitu memenyongkan atau membulatkan bibir ketika ditahan. Contohnya la ta'manna. Pak, tuh, 2, 3. La ta'manna. Pertama biasa dulu, baru monyong, baru kembali ke biasa. La ta'manna. Ya, tuh, 2, 3. La ta'manna. Oke, boleh Pak, coba la ta'manna. Ya. Ya, lanjut. Oh ya, yang samping dulu. La ta'manna. Ya, cepat. La ta'manna. Ya, baik. Lanjut. La ta'manna. Dia pertama biasa dulu. La ta'manna. Coba. Ya, Bapak, lanjut. Ya, Taib, lanjut. Nggak kelihatan. Oh ya, siapa namanya? Patan ya. Coba Patan lagi. Kurang maju bibirnya. Baik, coba. Pak D. Bagus, mantap Pak. Bagus ya. Ya, lanjut. Baik. Kurang maju Pak. Bibirnya kurang maju. Ya, coba Pak. La ta'manna. Kita lagi ya. Apa? Coba lagi. Lucu ya bibirnya. Memang kaidahnya gitu Pak. Dimonyongkan dulu. Pertama biasa dulu, ya. La ta'manna. Gitu ya. Sanahan, monyong, habis itu kembali. Coba. La ta'manna. Oke. Coba lanjut. La ta'manna. Agak kurang monyong. Memang harus sempurna monyongnya. Bulat gitu ya. Harus totalitas gitu ya. Kalau bahasa kerennya. La ta'manna. Ya. Viralin gitu ya. Oke, lanjut. Coba Hafiz. Ya. Siapa namanya? Danis. Coba Danis. Coba. La ta'manna. Kurang lama. La ta'manna. Udah ya. Bareng-bareng. Coba. 1, 2, 3. La ta'manna.
Ya, itu namanya isma. Baik, yang ketiga ada imalah. Imalah itu Bismillahi majreha wa mursaha. Tuh, 2, 3. Bismillahi majreha wa mursaha. Ini doa Nabi Nuh di saat mulai berlayar. Di saat mulai berlayar dengan bahtera beliau ya. Jadi kita kalau misalkan berkendara memang disunahkan untuk membaca doa ini ya Pak. Bismillahi majreha wa mursaha. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bismillahi majreha wa mursaha. Baik, selanjutnya ada tashil. Tashil yaitu a'jamiyyu wa arabi. 1, 2, 3. A'jamiyyu wa arabi. Ya. Jadi pertama tadi ada apa? Sakta. Yang kedua ada isma yang memonyongkan bibir. Gak ada yang fokus ya. Yang ketiga imala. Yang keempat tashil. Yang kelima tadi ada tabdil. Tabdil itu yaitu ituni bi kitabin. 1, 2, 3. Ituni kitabin. Lanjut, ada nakal yaitu di surah Al-Hujurat ayat 11 bi'salismul fusuq. 1, 2, 3. Bi'salismul fusuq. Baik, yang terakhir ada bulatan lonjong yaitu terdapat di surah Al-Kafirun dan di surah Al-Ahzab. Surah Al-Kafirun yaitu wala ana 'abidum ma 'abadtum. 1, 2, 3. Jadi Bapak sekalian, jadi ilmu belajar Al-Quran itu memang luas ya. Ini masih dasar, masih tahsin gitu ya. Nanti di tahap selanjutnya ada lagi mulai dari tahfidz. Tahfidz itu menghafal Quran. Selanjutnya ada tafsir. Ketika kita sudah menghafal Al-Quran, kita pelajari tafsirnya gitu ya Pak. Kemudian kita tadabburi gitu ya. Ada tabligh. Setelah kita udah belajar gitu ya, udah menghafal, udah paham tafsirnya, sudah mempelajari gitu kan. Selanjutnya kewajiban kita yaitu tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Itu menyampaikan dari Al-Quran yang kita baca, yang kita pelajari gitu. Jadi tidak cukup untuk diri kita sendiri. Sekecil-kecilnya lingkup keluarga, di keluarga kita bisa kita sampaikan gitu ya, Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran, yang mana pedoman hidup kita semuanya ada di Al-Quran. Bimbingan dari A sampai Z ada di Al-Quran semuanya, walaupun tidak secara langsung misalkan gitu ya Pak. Baik, ini 7 bacaan gorik yang terdapat dalam Al-Quran gitu ya. Ada yang mau disampaikan atau ditanya sebelum kita tutup? Ada Pak kira-kira yang mau ditanya atau? Ada cuma nggak tahu keluar dari sini. Gimana Pak? Lupa keluar dari sini tadi. Kalau nggak ditulis. Iya Pak. Dua ini terkait aplikasi Quran di HP. Itu kan HP itu kan memang kondisi aplikasinya itu yang dibutuhkan ya. Iya. Pada saat kita ke kamar mandi atau di tempat-tempat yang memang tidak seharusnya membawa atau mengucapkan membawa itu gimana? Ya Pak. Terkait itu ya, yang dimaksud tidak boleh membawa Al-Quran ke kamar, ke tempat-tempat yang tidak selayaknya gitu ya Pak ya.
Yang dimaksud di situ adalah Al-Quran bentuk fisik. Memang Al-Quran gitu, memang kitab Al-Quran. Memang Al-Quran gitu ya. Jadi bukan, misalkan kalau HP kan bukan cuma Al-Quran ya, isinya banyak gitu kan. Selain itu pun kalau dibuka baru ada Al-Qurannya. Kalau mati misalkan nggak ada kan. Jadi boleh aja. Soalnya kan bukan fisik, media fisik gitu, bukan Al-Quran langsung gitu Pak. Yang tidak diperbolehkan itu Al-Quran yang langsung, memang yang wujudnya ada gitu ya. Kalau HP kan nggak ada wujudnya bahasanya gitu, cuman sekedar tampilan gitu ya. Itu Pak. Kalau adab ya. Baik, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Kalau bulatan, kalau bulatan bulat dan bulatan malam ada perbedaan. Sebenarnya kalau untuk aplikasinya memang untuk menandakan huruf yang tidak dibaca aja sebenarnya Pak. Ya. Hampir tidak ada perbedaan sih. Paling cuma nanti kayak di surah Al-Kafirun. Kalau di Al-Kafirun itu kan, atau di tempat-tempat lain, misalnya kalau ini bulatan-bulatan lonjong atau bulatan sempurna ini banyak tempatnya. Artinya kalau misalkan ada huruf, ada di atasnya ada bulatan ini, artinya di huruf tersebut tidak usah dibaca. Biasanya sering di alif. Coba, itu ya. Ada lagi? Ada waktu yang kadang-kadang di waktunya surah waktunya itu yang kadang-kadang agak bingung gitu. Kalau yang bulatan Ada. itu apa harus disusun atau memang dia hanya dibaca apa namanya dibaca gitu. Dibaca pendek aja. Soalnya kan kayak tadi ya, kayak di Al-Ahzab tadi ya Pak. Kan ada bulatan ya di ayatnya ya. Seperti di Al-Kahfi kan ada Iya. Nah itu kalau kita bilang di situ itu disebut atau memang berartinya jumlahnya itu pendek gitu, atau apa namanya panjang gitu. Kalau itu lan nada'uwa. Ada bulatan di situ ya. Iya. Kalau misalkan kalau di situ kan berhentinya kurang strategis ya Pak. Kalau misalkan di situ kalau mau berhenti pun lan nada'u. Di situ berhentinya di o-nya aja. Atau lan nada'u. Gitu ya. Atau misalkan lan nad'u min dunillah. Kalau di situ berartinya tetap dihidupin aja awalnya. Soalnya di sampingnya kan bulatan sempurna ya. Jadi itu aja yang nggak usah dibaca. Awalnya tetap dibaca. Kalau khusus di situ ya Pak. Di surah Al-Kahfi ya. Ya. Ada lagi? Nih. Saya mau nanya dikit itu, kalau kita baca Al-Quran kan kita udah belajar tafsir, kan hukum-hukumnya. Dan di suatu saat kita belajar sendiri, baca sendiri, tapi lupa di blending gimana? Saya baru belajar Di blending. Lupa di. Iya, maksudnya hukum-hukumnya kan karyonya kan harus bacanya dulu. Kita kurang baca kurang Enggak dipraktekkan. harus praktek sehari-hari gitu. Oh, iya. Sebenarnya kalau kita bilang ya Pak, terus ya. harus belajar terus gitu. Kalau sekali nggak cukup gitu ya. Kalau misalkan lagi ingat, boleh dipraktekin aja Pak. Kalau lagi ingat gitu ya. Kalau misalkan lupa ya mau kemana lagi gitu kan. Kalau udah baca bingung apa ini apa ini. Oh iya. Nyoba ingin tapi ya namanya kalau udah otak jadi. Iya betul. Itu permasalahan umum ya Pak. Banyak. Caranya ya pertama kita harus sering-sering praktek. Pertama tadi kita misalkan udah tahu nih Pak soal IPA atau izhar, kita sering bawain. Biasanya kalau makin lama makin lengket, gitu Pak. Atau kalau misalkan kita kurang tahu nih, gitu ya, ini apa hukumnya, boleh kita tanyakan atau boleh kita baca-baca di buku ada.
Kalau lagi ingat kita praktekkan. Kalau misalkan lupa, ya mau kemana lagi? Intinya di situ sih. Nah, lebih banyak praktek ya Pak, biar kuat. Kalau sebisa mungkin karena udah belajar, seharusnya dipraktekkan. Karena ilmu yang tidak di ilmu udah bener lagi, jangan lupa lagi. Kalau baca Quran kita udah iya, iya nggak apa-apa Pak. Semangat belajarnya aja udah kuat, itu udah bagus banget Pak. Kan jarang banget orang mau lagi gitu ya belajar Al-Quran seperti ini. Mungkin kita termasuk orang yang diberikan hidayah oleh Allah gitu ya. Amin. Nah, nggak apa-apa Pak, nanti pelan-pelan aja nih. Sehar udah tahu nih, kita praktekkan. Iqbal udah tahu, praktekkan satu, ya Pak. Ya, siap. Ulang-ulang dulu. Diulang-ulang ya. Sering-sering banyak waktu. Atau misalnya set nomor saya nanti Pak, nanti ditanya boleh. Ada di Pak DKM ada kok nomornya. Ada lagi? Goribnya yang selain 7 itu ada lagi sebenarnya. Kan ada yang tinil gitu, ada yang Bukan kasih gorib. apa itu? Ntar besok itu bahasanya. Nanti kita bahas Pak ya. Oh iya. Oh, udah mau ya sholat. Oke, mungkin cukup sekian Pak ya malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini menambah pahala kita dan yang paling utama kita bisa amalkan praktekkan di saat kita ngaji di kehidupan sehari-hari. Baik, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala perkataan dan perbuatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.